Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hidayatullah dari Program Studi Ilmu Kelautan 2020 dengan NIM C1N020035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai HAB dan eutrofikasi. Yang pertama yaitu HAB. HAB atau Harmful Alga Bloom merupakan fenomena yang sering terjadi di perairan laut dikarenakan oleh pengkayaan unsur hara. Definisi Harmful Alga Bloom adalah pertambahan populasi fitoplankton yang dapat menimbulkan kerugian bagi ekosistem di sekitarnya, seperti biota laut yang hidup di dalamnya maupun manusia yang hidup di wilayah pesisir. Faktor-faktor terjadinya HAB. Faktor-faktor terjadinya HAB ini ada beberapa. Yang pertama yaitu adanya pengkayaan unsur hara, di mana pengkayaan unsur hara ini disebabkan oleh dominannya unsur nutrien yang terjadi di perairan seperti fosfat dan nitrat. Yang kedua, peningkatan fenomena HAB ini dapat diakibatkan oleh perubahan iklim di laut, seperti pemanasan global yang akan menyebabkan suhu perairan meningkat, di mana hal ini mengakibatkan aktivitas metabolisme dari fitoplankton dan aktivitas pembelahan selnya juga dapat berlangsung lebih cepat. Yang ketiga, pembuangan limbah yang mengandung banyak fosfat ke perairan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya blooming algal, dikarenakan pembuangan limbah fosfat akan membuat pengkayaan unsur hara di perairan meningkat dan mengakibatkan metabolisme dari fitoplankton meningkat. Dan yang terakhir yaitu adanya upwelling. Upwelling ini disebabkan oleh air laut yang dingin terhembus oleh angin menuju ke permukaan. Hal tersebut membawa biomasa air laut dan memberikan nutrisi makanan kepada fitoplankton. Dan hal ini jika terjadi terus-menerus akan membuat populasi fitoplankton tidak terkontrol dan membuat blooming algal terjadi. Kategori terjadinya HAB. Kategori terjadinya HAB ini dibagi menjadi dua, yaitu red tide maker dan toxin producer. Yang pertama yaitu red tide maker. Kategori red tide maker disebabkan oleh ledakan populasi fitoplankton berpigmen sehingga warna air laut akan berubah sesuai dengan warna pigmen spesies fitoplanktonnya. Ledakan populasi fitoplankton tersebut dapat menutupi permukaan perairan sehingga selain menyebabkan deplesi oksigen, juga dapat menyebabkan gangguan fungsi mekanik maupun kimiawi pada insang ikan. Yang kedua yaitu toxin producer. Toksin producer disebabkan oleh metabolit sekunder yang bersifat toksik dari suatu fitoplankton, sehingga toksin tersebut dapat terkumulasi pada biota perairan seperti ikan dan kerang. Dampak negatif HAB. Dampak negatif HAB ini dibagi menjadi dua, yaitu dampak negatifnya bagi perekonomian dan dampak negatif bagi ekosistem perairan. Yang pertama yaitu dampak negatif bagi perekonomian. Peristiwa HAB juga berdampak negatif terhadap perekonomian dari suatu wilayah karena dapat mengakibatkan kematian pada biota perikanan yang membuat harga biota tersebut menurun dan akan membuat ikan-ikan yang sudah dibudidaya akan mati dengan cepat karena terjadinya bloom alga ini dan membuat harga dari ikan-ikan tersebut menurun dengan pesat. Yang kedua yaitu dampak negatif bagi ekosistem perairan. Dengan adanya blooming algal ini, maka akan membuat kawasan perairan tersebut terkena racun akibat dari ereksi blooming alga tersebut dan akan membuat ikan-ikan pada perairan tersebut mati. Selain hal itu, blooming alga ini akan membuat oksigen pada perairan tersebut berkurang dikarenakan pencahayaan yang masuk pada perairan tersebut susah karena adanya blooming alga terjadi. Hal ini akan menyebabkan tumbuhan yang ada pada perairan tersebut tidak dapat berfotosintesis dan akan membuat oksigen berkurang pada perairan tersebut. Solusi dalam menghadapi HAB. Ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan dalam menghadapi HAB ini. Yang pertama yaitu mengurangi nutrien yang ada pada perairan tersebut dengan cara jangan membuang limbah pada kawasan perairan, terutama limbah yang mengandung nutrien. Yang kedua, naikkanlah salinitas dari perairan tersebut karena ada beberapa
fitoplankton yang tidak kuat dengan salinitas air yang tinggi. Yang ketiga, dengan cara menjaga suhu perairan. Karena perubahan iklim dan suhu akan membuat metabolisme dari fitoplankton akan berubah juga tergantung dari naiknya perubahan suhu. Setelah itu kita akan menuju ke eutrofikasi. Apa itu eutrofikasi? Eutrofikasi merupakan proses pengayaan nutrien dan bahan organik dalam jasa air. Air akan dikatakan eutrofik jika konsentrasi total fosfor dalam air berada dalam rentang 35 sampai 100 mg per liter. Eutrofikasi juga merupakan proses alamiah di mana wilayah perairan mengalami penuaan secara bertahap dan menjadi lebih produktif bagi tumbuhan biomasa. Ciri-ciri dari eutrofikasi ini. Yang pertama yaitu air berubah menjadi kehijau-hijauan dan pencahayaan dari matahari ke perairan susah. Berbau tidak sedap, airnya mengkerus secara terus-menerus, dan banyaknya eceng gondok yang hidup di perairan tersebut. Proses terjadinya eutrofikasi. Adapun proses terjadinya eutrofikasi ini ada secara alamiah dan adanya campur tangan dari manusia juga. Yang pertama yaitu proses alamiah yang terjadi bila kontaminasi bahan-bahan nitrat dan fosfat. Yang kedua, aktivitas dari manusia yang berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan seperti membuang limbah dan menggunakan obat-obatan seperti pestisida. Hal tersebut akan membuat eutrofikasi akan lebih cepat meningkat. Dan eutrofikasi ini akan terjadi bila ada kandungan kimia seperti fosfat dan nutrien yang ada atau masuk ke dalam perairan tersebut, yang dimana konsentrasinya bila mencapai 35 sampai 100 mg per liter. Eutrofikasi ini juga merupakan pencemaran yang masuk dalam pencemaran kimiawi karena bahan yang terdapat pada pencemaran tersebut seperti nutrien, fosfat. Eutrofikasi juga akan muncul pada suatu perairan jika munculnya nutrien yang berlebihan pada ekosistem perairan, baik secara alamiah ataupun adanya akibat dari campur tangan manusia juga. Yang ketiga yaitu proses eutrofikasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Mungkin bisa mencapai ribuan tahun agar eutrofikasi ini bisa terjadi. Akan tetapi, hal tersebut bisa berlangsung lebih cepat karena adanya perkembangan era yang membuat lingkungan menjadi rusak. Hal tersebutlah yang membuat eutrofikasi menjadi lebih cepat terjadi. Bisa dalam puluhan tahun ataupun per tahun. Faktor-faktor penyebab terjadinya eutrofikasi. Adapun faktor-faktornya yaitu ada 4. Yang pertama, aktivitas manusia di bidang pertanian, emisi pertanian dari nutrien, limbah kotoran ikan, penggunaan pestisida, dan obat-obatan pada perairan tersebut. Aktivitas manusia di bidang pertanian yaitu seperti menggunakan obat-obatan, yaitu pestisida, dan lainnya yang mengandung bahan kimia yang tinggi seperti nutrien dan fosfat. Yang kedua, emisi pertanian dari nutrien, contohnya yaitu adanya pengkayaan unsur hara seperti fosfat dan lain hal. Limbah kotoran ikan. Karena limbah kotoran ikan ini mengandung bahan kimia, secara berangsur-angsur hal tersebut akan membuat eutrofikasi pada perairan tersebut akan terjadi. Yang kedua, yang terakhir penggunaan pestisida dan obat-obatan. Sama seperti tadi, penggunaan pestisida dan obat-obatan ini yang akan membuat eutrofikasi terjadi pada kawasan perairan dikarenakan pestisida dan obat-obatan mengandung bahan kimia yang tinggi seperti nutrien dan fosfat. Dampak eutrofikasi pada perairan. Dampak eutrofikasi pada perairan yaitu rusaknya habitat untuk kehidupan berbagai spesies seperti ikan dan invertebrata. Berkurangnya oksigen yang ada perairan tersebut, kualitas dari air akan berkurang, terjadinya alga blooming, produktivitas vegetasi meningkat.
Solusi yang bisa kita lakukan dalam menghadapi eutrofikasi ini ada beberapa solusi, yaitu mengatur dan mengontrol nutrien yang ada pada perairan tersebut. Maka konsentrasi nutrien pada perairan dapat terkontrol menjadi cukup rendah agar tidak membuat terjadinya blooming alga. Tidak membuang kotoran atau limbah pada perairan agar tidak membuat fosfat dan nutrien pada perairan tersebut tinggi. Melakukan perombakan pada pembuangan kotoran dan pengontrolan fosfat yang tersubstitusi dari pertanian, dan melakukan perombakan fosfat dari deterjen, dan juga bisa membuat tempat pengalian pembuangan kotoran. Adapun hubungan antara HAB dan eutrofikasi ini yaitu, di mana jika eutrofikasi pada suatu kawasan perairan terjadi, maka besar kemungkinan akan terjadinya blooming alga. Dikarenakan perairan yang terkena eutrofikasi ini memiliki kandungan kimia yang terjadi akibat dari limbah pembuangan, sisa kotoran dari organisme yang ada di perairan tersebut, ataupun hal lainnya seperti penggunaan obat dan lainnya yang mengandung bahan kimia yang tinggi. Maka dari itu, blooming algal akan terjadi karena fitoplankton pada kawasan perairan tersebut akan mengonsumsi unsur hara pada perairan tersebut, seperti bahan kimia tadi yaitu nutrien dan fosfat, dan akan membuat metabolisme dari fitoplankton dan pembelahan selnya menjadi meningkat dengan cepat dan pesat, dan terjadilah blooming alga pada kawasan perairan yang sudah terjadi eutrofikasi tersebut. Oke, terakhir, maka mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.